Oke, kita bedah di sini. Karena ini rutin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi loyo-loyo. Oke, jadi saya di grup sudah saya kasih satu model untuk pembelajaran dari modeli arsitektur yang dari step awal sampai layer terakhir itu semua dokumentasinya ada. Oke, dibuka. Kita akan mulai dengan membuka folder doc. Itu kan ada folder ya, ada folder arsimet pertama relation meditation, ada arsitektur transformation challenge, ada transformation overhaul, overview, ada arsitekturnya sendiri. Terus di situ ada doc di situ cari yang PDF. Di doc, di folder doc ada PDF. Oke, kita interface-nya kita buka. Sebetulnya model apa yang didesain kemarin? Kemarin kan masih awal-awal. Ini udah masuk ke dalam. Kita bisa mendesain secara standar ya. Oke, di doc itu ada dua file. Coba kalian ada arsitek case study versi 2, ada arsiteknya versi 3.2. Nah, situ ya. Oke, W tertentu arsimetal 3.2. Ada dua ya. Kita masuk ke arsimetal case study version 2. Oke, ini ya. Anda klik nanti PDF-nya muncul. Oke, dokumentasi lengkap. Jadi kita akan membongkar secara detail. Ditutup lagi ya kalau masuk biasanya. Oke, ada ini semua, buka semua, kita bongkar. Ini layer itu seperti apa? Oke, langsung di kitab juga sudah. Oke, di doc. Ada dokumen doc. Ada, nah langsung aja di doc. Ada beberapa aplik. Di doc. Kalau di GitHub yang online itu sudah dibuka semua ya. Dibuka. Ada doc, dokumen, docs, oke. Ada semua di belakang. Yang pakai handphone, pakai laptop, pakai study sheet, semua kita. Kok nggak ada sinyalnya ya ini? Internetnya sulit. Ada semua. Ayo sebelum dijelasin siapin dulu. Sudah semua?
Oke, yang online seperti ini. Oke. Oke, yang versi dulu arti mental versi dulu. Oke, kita bedah. Sebuah organisasi perusahaan itu biasanya ada domain sistem. Nah, di yang online itu dibuatkan sebuah brain mapping. Brain mapping apa? Brain mapping itu pemetaan. Jadi keseluruhan dari sistemnya digambarkan. Softwarenya juga ada mind map. Ada beberapa software yang bisa menggambarkan itu. Termasuk skripsi Anda itu satu proyek bisa dibuatkan seperti ini mind map. Ini ada di yang di YouTube, di YouTube selain yang belajar ini ya, sudah ada. Anda lihat di situ dikasih warna, sebuah perusahaan diberikan menjadi pilar pertama yang warna kuning. Oke, kalau kita lihat warna kuning yang pertama itu ada layer transformation challenge. Di atas ya, transformation challenge itu perusahaan yang modern itu menjadikan hal pertama ya, bahwa untuk mentransformasi perusahaannya lebih baik itu harus punya tantangan, punya visinya bagus ke depan. Itu menguasai pasar harus punya visi yang bagus. Diturunkan di sini. Makanya ada istilah transformation challenge. Di bawah di sub lagi setelah warna kuning, layer yang keduanya ada opportunity structure, ada organization structure. Jadi fungsi organisasi itu sangat vital perusahaan. Jadi bagaimana sebuah organisasi dikelola dengan baik terlihat dari bagian strukturnya ya, efisien dan tidak itu kelihatan. Jadi ini turunannya ya, turunan. Oke, ada vision stream. Visi menentukan sebuah organisasi. Visi, misi, struktur organisasi. Mau buka organisasi apa aja, termasuk mungkin yang senang di lembaga swadaya masyarakat, LSM, visinya apa, misinya apa, pasti ada. Oke, jadi visi stream is the base of pilar organisasi. Oke, lanjut. Ada manufacturing proses di bagian satu. Manufacturing proses ada problem analisis. Kenapa masalah selalu dianalisa? Karena semua organisasi perusahaan akan berhadapan dengan masalah-masalah. Masalah keuangan, masalah sumber daya, masalah produk, masalah penjualan, semua akan dihadapkan dengan berbagai masalah, dan masalah itu perlu penanganannya, penyelesaiannya dengan baik, perlu strategi. Makanya di perusahaan-perusahaan modern bahwa challenge dari transformasi itu menjadi bahan bakar, karena di situ otaknya ya, visi-misi struktur. Oke, setiap layer ini di kanannya itu ada yang warna orange, itu ada desain gambar artinya. Coba lihat, itu ada figur 4, figur sampai figur yang ke 9. Itu di layer itu dibuatkan desainnya, klik aja, nyambung. Coba ini yang ini klik, masuk ke desainnya seperti apa? Klik, nyambung nggak? Nggak bisa cari di sini. Dia lapisan. Ini lapisan achievement transformation challenge. Sini di atas, terus ke atas. Oke, setiap ini nanti yang satu bagian challenge Anda klik keluar semua. Nah, gambarnya yang itu
cari yang JPG-nya. Kalau yang Archimate-nya itu 2. Versi Archimate berarti bisa dibuka di software Archimate. Tapi udah di-convert tuh ada yang format JPEG. Anda bisa buka format JPEG-nya. Ada kan? Jadi semua di organisasi perusahaan arsiteknya digambarkan terstruktur. Lapisan pertama adalah arsitektur modeling transformation challenge. Perusahaan yang dinamis sekarang menggunakan ini. Ini fondasi dasar. Pilar pertama ini. And the next pilar pertama ini dibuatkan model standar 9 gambar standar. Di 9 gambar standar itu menjadi landasan kuat perusahaan. Karena bahan bakar fondasinya di sini. Next, layer kedua ada arsitektur customer relation management. Kenapa CRM, konsep CRM begitu menjadi fokus? Karena di situ customer relation itu bagaimana sebuah organisasi perusahaan membina hubungan baik dengan nasabahnya, dengan supplier misalnya, semua terutama nasabah. Karena nasabah adalah customer, konsumen itu menjadi perhatian yang serius. Makanya di Indonesia ada istilah pembeli adalah raja. Betul, karena konsep ini juga mengandung seperti peribahasa itu, bahwa hubungan baik dengan konsumen itu menjadi brand yang berdampak terhadap organisasi. Kalau orang puas, suatu saat butuh lagi produk pasti ikut kita. Oh enak di sana, pelayanannya enak, karyawannya menerapkan 5R, 5S misalnya. Salam, senyum, sapa. Kalau R-nya ringkas kerjanya, ringkih, rapi, rajin orangnya. Ya, jadi itu satu konsep bagus di customer relation untuk melayani nasabah atau konsumen itu sampai ada konsep 5R, 5S. Orang begitu datang kasih senyum dulu, sapa dulu. Selamat siang Pak, ada yang bisa dibantu? Nah itu modeling sikap seperti itu melayani itu akan menjadi performanya baik di perusahaan. Jadi kalau ada bekerja di perusahaan-perusahaan tertentu, sebelum masuk pasti ada di training khusus bagaimana memperlakukan konsumen itu harus diservis, dilayani dengan baik. Okay. Next, jadi itu lapisan berikutnya ada customer relation management. Itu satu konsep gambar sendiri, itu di 08 ya. Ada pemetaannya. Sebuah desain arsitektur punya mapping atau peta. Petanya digambarin seperti itu. Jadi kalau skripsi Anda 5 bab, langsung di mapping bagian awal kata pengantar sampai daftar isi daftar gambar, lebihnya bab 1 sampai 5 sampai kesimpulan, yang akhir itu penutupnya lampiran, daftar isi, daftar jenuh, daftar indeks, bisa di mapping ya, dan ada soalnya Anda bisa dengar program untuk membuat seperti ini. Next, lapisan ketiga itu ada transformation overview. Bagaimana menampilkan perusahaan itu serapi mungkin, se-efektif mungkin, dan menjadikan dinamisasi sumber dayanya lebih bagus ya. Tidak ada orang yang nongkrong, tidak ada yang merumpit. Semua punya tugas masing-masing dan tepat waktu, tepat sasaran, punya target. Nah ini ya. Oke, nanti di layer 3 itu ada 12 view.
12 view. Kita lihat dibagi 3 layer lagi. Ada trigger, ada enterprise, baseline, ada implementasi. Lihat di strukturnya, jangan lihat saya, lihat strukturnya. Yang baru datang itu di grup sudah saya share. Anda tinggal buka foldernya, sudah saya mapping pembelajaran Anda. Anda lihat ada 3 yang diklik ke bawah dari baseline, target enterprise, sama implementasi. Ini yang menjadi motor sebuah organisasi perusahaan. Motornya adalah baseline enterprise itu dibagi lagi 3. Ada lapisan arsitektur baseline teknologi, ada overview-nya. Jadi turun 3 ya. 3 ini di breakdown lagi. Lapisan teknologi, 1 gambar model. Petanya yang warna sebelahnya. Dan dibedakan setiap layer 1 warna. Kemudian ada figur 09 sampai berapa. Gambarnya, kalau ingin tahu ada klik di dalam foldernya, sudah ada arti mapnya di situ. Coba lihat, kita turunin misalnya base-nya yang 01. Di situ akan ada di bagian tadi apa, transformation challenge. Kalau diklik, ada gambarnya. Ini ya 01 business unit Arsimed. Jadi di konsep transformation judul pertama, gambar pertama adalah business Arsimed unit. Oke, business unit. Ini cari di gambar yang ada JPG, bentuknya seperti ini. Ya, jadi lengkap. Sebuah arsitek itu punya konsep yang jelas, ada mapping yang jelas, ada pemetaannya. Ingat, ini berupa pola atau pattern model. Pola itu bisa diubah, disesuaikan dengan keinginan pemakai, perusahaannya inginnya seperti apa. Tapi ada pola dasar yang bagus, yang harus ada. Ya, baju boleh pola dasar kemeja. Ada pola loh, kalau menjadi yang baik, bikin dulu polanya di kertas, di karton. Jadi efisien dalam memakai kain bahan baku itu. 2 meter, tempelin gambar kerak, tempelin gambar tangan, perusahaan sama. Tempelin bagian marketing seperti apa, bagian HRD seperti apa, jelas ya. Dan itu ada standar dasar. Ini namanya standar dasar. Di bisnis unit itu ada contoh tuh, ada unitnya, ada human resource, ada finance, ada quality management. Ingat di konsep apa sih pemrograman objek itu semua dianggap aktor. Makanya saya gambar itu ada aktornya, gambar orang. Jadi aktor di konsep oriented object programming, semua aktor itu dianggap sebagai sebuah objek. Objek bisa manusia, bisa aturan, bisa kebijakan, bisa unit kerja. Nah, itu semua dipandang sebagai objek. Objek digambarkan di model UML itu sebagai aktor. Makanya digambarin aktornya. Yang gambar manusia ada ya. Yang belakang bisa buka. Yang belakang, yang peninggalan, yang baru datang. Udah. Oke, mappingnya di bawah. Tuh ada structure dari mapnya.
Yaitu ada setiap brain itu menggambarkan layer-layer, ada sub layer dibuatkan model Archimedes-nya. Jadi yang Archimedes nanti bukan di software Archimedes persis seperti itu. Anda bisa desain lagi ya pola dasar bisa ditambah bisa dikurang. Jadi seorang koki yang baik itu walaupun menunya tentang rendang, tapi dia punya bumbu, punya khas ya. Rendang saya khas, beda dengan rendang Anda. Nah, sama arsitek juga sama. Ya. Tapi ada pola dasar yang standar, gitu ya. Next, jadi sebuah departemen itu digambarkan sebagai aktor. Di object oriented programming, aktor punya peran penting. Aktor adalah pelakunya. Aktor berelasi dengan aktor lain. Nah, sifatnya gitu ya. Karakteristik dari aktor berelasi, berkomunikasi, berkolaborasi, bekerja sama. Jadi berinteraksi, berkomunikasi. Karena itu kunci dari novelnya organisasi. Ketika komunikasinya stuck, disitulah menjadi problem buat sebuah enterprise, sebuah kelompok. Antar departemen tidak baik, kerjanya tidak kerjasama, punya geng, pingin namanya di grup unit kerjanya pingin nyahor. Padahal di perusahaan seperti pemain bola, semua punya peran. Ini belakang harus ngoper ke depan, di depan gak boleh sendiri. Berkolaborasi, bekerja sama, itu menciptakan apa? Mewujudkan misi organisasi. Makanya visi, misi, tujuan itu diletakkan di layer pertama. Next, gambar delta. Jadi Anda hari ini eksplorasi. Coba deh gambar ini seperti apa. Sehingga tugas Anda yang kemarin yang membuat untuk yang kuis bisa bercermin Anda dari gambar standarnya seperti apa, pola standarnya, apa yang harus disusun. Ya, ada yang ditanyakan. Di belakang ada masalah, ada yang kurang. Media pembelajaran dasar bisa itu online bisa, offline bisa. Cara mau ekspor di PDF-nya udah dikasih, di PDF dijelaskan konsepnya ini. Di PDF-nya ada kan, di overview sesi pertama seperti apa. Sekarang gak usah dengan bahasa ya, walaupun bahasa Arab juga nggak ada masalah. Walaupun kita nggak bisa background Arab, sekarang translate-nya sudah menggunakan mesin pembelajaran. Mau bahasa apa? Bahasa Arab, bahasa Inggris, nggak ada urusan. Pasti bisa dibuka. Ya. Jadi pembelajaran sekarang sangat mudah, sangat digenggaman. Apa yang nggak punya? Mau konsep ada di situ. Next, ini ya penjelasan global. Anda bisa tadi di konsepnya ini di PDF-nya sudah lengkap. tadi model ini yang versi 2 dari Oke, di versi 2 nanti desain transformation challenge. Nah, sama dengan dari campingnya ya. Kita Pak bahasa Inggris. Kan sekarang mau bahasa online. Satu buku langsung dipakai Google aja udah bisa. Ini di Indonesia kan selesai. Ada yang
Ini satu sudah ditranslate langsung kan tinggal hitungan detik, ya kan? Boleh Anda mahir-mahir bahasa Inggrisnya ya. Saya aja masih bahasa Inggris pokoknya kok. Ya. Oke, sekarang ini teknologi berperan. Lengkap ya. Silakan bongkar. Bongkar ya. Dari lapisan challenge seperti apa? Pembelajaran hari ini membongkar yang punya standar internasional untuk mendesain menjadi seorang arsitek sebuah perusahaan. Ini bongkar. Dari figur 1 tuh, figur gambar 1 sampai gambar berapa tuh? Kenapa harus ngetik, WhatsApp-nya lempar nilai selesai pelarian. Ada teknologinya gunakan. Ada masalah, ada yang tanya, ayo kalau didiskusikan yang mana? Saya nggak ngerti gambar ini. Jangan diam aja. Oke ya, bentuknya produk arsitek adalah gambar. Bukan sekedar gambar juga, punya konsep jelas. Ya, lengkap ya. Bukan dari gambar 1 ya. Kalau mau coba buka arsiteknya kan software-nya ada. Coba Ani di arsiteknya. Dia bisa dimodifikasi oleh Anda. Boleh dimodifikasi. Mungkin saya ingin merancang koperasi di desa saya. Buatin aja Anda seorang arsitek sistem. Proses anggota gimana, proses melayani bisnis operasinya seperti apa. Jadi mesti berpikiran urusan gede dulu ya. Yang di sekitar Anda yang kecil-kecil dulu digambari dengan lengkap dengan detail. Kelihatan ya bentuknya. Jadi produk gambar itu gambar bukan sembarang gambar. Di situ ada lapisan logi, ada lapisan layer. Layer itu menggambarkan model sebuah perusahaan secara detail dan gamblang. Ini yang terpenting ya. Anda bisa konsep ATM, barang mati, ribu, modifikasi boleh. Konsep ini diterapin di koperasi mungkin lebih bagus koperasinya. Konsep ini diterapin di UMKM. Itu akan kalau sebuah badan usaha tergambar dengan jelas, visinya jelas, targetnya, misinya, itu akan bagus perusahaan itu. Saya yakin tinggal tunggu waktu berkembang perusahaan seperti itu, karena fondasi perusahaannya bagus dan kuat. Memanage SDM seperti apa? Archimedes Transformation Challenge. Nah, itu digambarin. Dan yang paling penting ada di situ tuh ada background dari perusahaannya seperti apa. Ada struktur organisasinya. Ada proses industrinya, proses bisnisnya seperti apa. Itu penting. Terus kalau orang manajemen SWOT analisis, peluang organisasi perusahaannya seperti apa, tantangannya, ancamannya, pesaingnya siapa, terus ada kelemahan, ada kelebihannya. Perusahaan saya misalnya bergerak dalam bidang properti, dari rumah. Banyak orang bisnis properti, tapi bedanya perumahan saya eco-green misalnya, konsepnya eco-green enak, pengelolaannya hijau, sejuk, masuk perumahannya nyaman. Nah itu konsep Yusu. Berarti dia punya kelebihan dibanding dengan perusahaan lain. Itu konsep yang lain. Saya bisnis jasa pendidikan, tapi jasa pendidikan saya beda loh dari pesaingnya. Ada keunggulannya, ada kelemahannya,
ada ancaman, ada peluang. Oke ya, di situ di lapisan transformation. Lapisan ini kalau orang Jepang ada semangat kaizen, semangat yang terus merubah, mereduksi dirinya untuk lebih baik. Kalau ada masalah bukan sebuah ancaman pelemahan, tapi itu sebuah tantangan. Ada masalah baru nih, meeting sama terkait namanya, kumpulin, bahas kenapa, mengapa, apa solusinya. Ya, makanya diajari di manajemen ada 5W 1H. Apa masalahnya, kapan, siapa aktor-aktornya. 5W, what, why, who, where. Itu konsep-konsep bagus dan itu terapkan. Dan solusinya bagaimana menanganinya. Itulah di perusahaan dinamisnya ya. Jadi seorang ditunjuk sesuai dengan keahliannya. Manajer pemasaran berarti dia mengerti konsep pemasaran. Jangan orang psikologi dipasang di bagian produksi, celaka. Menempatkan orang tidak pada tempatnya, tunggu kehancurannya, tidak berkembang perusahaannya. Ya. Jadi di situ menempatkan orang aja, ada pengelolanya, ada departemennya. Dari pertama direkrut sampai kebutuhan, analisa kebutuhan sumber daya, sampai perekrutan, sampai orang itu pensiun diurusi. Satu departemen. Resort development. Selama berkarir didiklat kemana Anda, dilatih skillnya, sehingga dia memenuhi kompetensinya, itu akan optimal. Ya. Sampai sini ada yang nggak jelas? Saya jelaskan itu karena Anda akan jadi pelaku nanti setelah alumni, berkiprah di perusahaan, di pemerintah, Anda usaha sendiri, atau di rumah sendiri. Anda sebagai pengelola rumah, itu juga perusahaan kalau di rumah, perusahaan rumah. Ya. Jadi kalau punya konsep tersebut seperti ini, kalau akan next, hasilnya tadi di lapisan customer relation management vision. Vision itu sangat kuat ya. Kalau orang punya visi dengan yang tidak punya visi, etos kerjanya beda, semangat kerjanya beda. Guys ya. Makanya menempatkan di konsep ini, menempatkan visi itu menjadi lapisan di tiap layer. Menangani konsumen juga jelas. Di lapisan berikutnya ada transformation overview. Tampilkan sisi perusahaannya. Gambarnya sambil dibuka ya. Itu satu konsep itu gambarnya ada yang 9, ada yang 12. Ada tuh model alurnya. Nah, alurnya. Yang enak yang langsung diorder ya di GitHub ya, itu sudah ada di GitHub. Langsung klik ordernya, klik ininya. Artikelnya bisa dicobain. Softwarenya kan udah diinstal komputer masing-masing. Dicoba, dibuka ya. Untuk bisa merancang, Anda harus punya wawasan kuat, fondasinya. Mau gambar apa saya? Kalau saya nggak ngerti konsep, enggak. Makanya di sesi ini fondasi konsepnya terbayang. Oh, yang dimaksud di mata kuliah ini orangnya dulu. Kita orang pikir kita seorang perancang. Perancang itu banyak ya, bukan busana aja, bukan di bangunan sipil aja, tapi ini lebih cerdas lagi sistemnya. Apalagi di era digitalisasi sekarang dikombin sistemnya menggunakan kecerdasan buatan. Bikin surat dulu berjam-jam lama, sekarang hitungan detik, bahkan di handphone aja bisa bikin surat. Meeting tidak usah ketemu orang langsung. Orang lagi sibuk di lapangan di mana masih bisa
meeting. Jadi kegiatan Anda dioptimalkan, bukan sekadar main game online ya. Kalau dia hal-hal aneh, jadi smartphone-nya diberdayakan. Next, ada yang ditanyakan? Oke, diskusi silakan dibongkar dulu ya. Kok gambarnya aneh dikasih warna? Justru gambar yang baik punya warna, dan warna setiap grup, setiap kelompok, supaya apa? Memudahkan pelacakan. Gambar 30 gambar apa sih? Lihat dari warnanya, oh di kelompok transformasi jalan, oh di kelompok customer relation management. Oke ya. Ada? Oke. Yang kode itu sebetulnya perintah archimen, jadi bukannya di software archimen. Ya, itu lengkap tuh, bisa modifikasi Anda. Ini mengadop juga ada framework Jasman, ada framework Togaf. Itu sudah standar ya, ini sudah standar. Silakan bongkar secara detail. Jarang dong dosen ngajarin ini. Tapi anak-anak akan jadi pelaku nanti di masyarakat. Pelaku di badan usaha pemerintah, bisnis, bahkan Anda mungkin jadi pengusaha sendiri. Kalau sudah punya wawasan seperti ini, Anda tidak akan kerja sembarangan. Punya konsep, punya pola yang penting gitu. Oh, pola perusahaan ini yang harus diurus, ini pilarnya mana aja. Ternyata ada layernya, dibongkar, ditata dengan baik. Perusahaannya akan bagus, tinggal tunggu waktu. Sukses pasti perusahaannya mengembang. Mengembang itu karena efek ya. Efeknya kalau merancangnya bagus, menata tokonya bagus, pelanggan puas, keuntungannya aja, tinggal nunggu waktu. Pasti orang puas datang lagi. Bahkan nanyain produk lain. Nah, itu penting. Anda bisa hubungan baik itu bukan dengan konsumen aja, dengan supplier perusahaan kita, dengan pengadaan alat-alat produksi, bahan-bahan produksi, harus dijaga hubungan baik. Jelas ya, makanya di konsepnya ada satu tersendiri bahwa aktor itu berelasi. Fungsi panah di aktor UML itu walaupun satu garis ini artinya banyak. Bisa itu dimaknai kerjasama, komunikasi, bisa juga bersinergi, bisa juga bermitra, berpartner. Jadi logiknya itu makanya bisa dampaknya luas. Ada yang ditanyakan? Jangan senyum-senyum aja. Saya bingung melihat orang senyum dua arti. Kata saya juga, orang bego apa orang yang ngerti. Oke ya. Mudah-mudahan kategori Anda cerdas, dibuka wawasannya. Oh, nanti kalau jadi alumni gabung di perusahaan BUMN, oh udah langsung ke gambar nih layarnya apa aja, apa aja. Saya di posisi mana, mainnya di posisi apa, track recordnya harus seperti apa, itu penting. Jelas ya. Itulah membuka wawasan bahwa membongkar merancang sebuah perusahaan, memahami paling tidak akan memudahkan Anda untuk berkarir di depannya ya. Ketika masuk perbankan seperti apa? Pastikan konsepnya tidak jauh, polanya kita udah punya. Bisnis ini bisnis finansial, bisnis keuangan, bisnis kepercayaan masyarakat, bahan melayani finansial. Apa produknya? Ternyata banyak produk, dari style hidup, dari investasi, dari bisnis, bisa terlayani semua. Dari DTN, bayar tapi nyicil, itu bisa. Jelas ya? Nah, ada yang sudah DTN, jangan ini ya, mungkin berhutang boleh, tapi jelas untuk apa. Perusahaan punya hutang bagus, perusahaan yang dinamis itu
Hutangnya diputar, hutang ke bank, hutang modal, tapi semua tuh berputar. Itu yang menjadi bahan bakar. Kalau nggak punya hutang, nggak semangat hidupnya. Betul nggak? Karena punya hutang, aduh harus nongkrong nih, harus setor. Biasa bangun jam 9, kepaksa jam 4 sudah di sawah. Nyangkul kayak apa, kayak sawahnya digarap supaya produktif. Itu jadi dinamis kan. Perusahaan sama ya. Kalau perusahaan tidak punya target, tidak punya tantangan, tidak punya itu, nonton tidak akan berkembang, bahkan kalah bersaing. Sampai sini ada yang bertanya, luas ya makna gambarnya. Kira-kira di bagian mana yang menjadi sebuah perusahaan sukses? Kalau lihat dari arsitek, di sub mana? Apakah penanganan konsumen? Apa penanganan internal sistemnya? Apa strategi bisnisnya? Coba amati dan lalu itu. Pertanyaan saya simpel. Key faktornya apa? Kunci suksesnya sebuah perusahaan kalau dari sisi arsitek bagian mana? Apakah customer challenge? Apa customer vision? Atau lapisan yang keempat kelima? Lihat di brand mapping. Brand mapping itu mana? Dari sekian gambar grup itu mana yang krusial? Coba. Kan banyak perusahaan itu sudah ada tempatnya mentereng, produknya juga bagus, bahan bakunya juga bagus. Kalau datang ikuti WhatsApp sudah saya sediakan. Kira-kira dari lapisan di mana menurut Anda? Ada yang sudah bongkar. Mana yang menjadi klasifikasi ya? Mana yang menghidupkan organisasi? Bagian mana? Coba lihat, amati. Itu kan ada lapisan transformation challenge, ada customer vision, ada transformation overview, ada target enterprise architect. Terus di bawahnya tuh detail target skenario. Jadi membuat target tidak sembarangan. Tahun ini omsetnya 10 miliar, laba bersih 2 miliar. Nah, target itu dari mana munculnya? Pasti ada skenario-nya. Jadi jangan asal ngomong. Atau membuat target pasukannya memplate. Bulan ini 5 miliar profit, pasukannya memplate. Kenapa memplate? Ini banyak hal ya, salah debatin orang, salah apa, itu nggak akan tercapai. Kalau bisnis kenapa timur, bisnis Cina misalnya melawan Barat, bisnis Amerika masih menang bisnis Cina, menguasai pasar. Nah, itu pasti desainnya luar biasa ya. Bisa kerjasama, kolaborasi, bukan dengan internal perusahaannya aja, dengan lain juga dinamis. Kira-kira mana yang tadi ya? Dari semua lapisan ini. Ayo dibongkar. Ordernya di dock, brand mappingnya jelas. Gambar-gambar ini memang sekarang nggak terlalu, tapi begitu sampai bergabung di perusahaan nasional yang gede, mulai terasa ada customer ini. Bagaimana customer service itu jadi muka terdepan melayani nasabah. Pasti ya kalau anda nanti terjun di perbankan misalnya, standar ini behaviornya harus
Apa? Ada masalah? Oh, supaya enak datar ya. Nanti kalau ada siapa ini nanti bisa mengenal kecil, geser yang bentuknya ada di bagian ngerti ya kenapa kegiatan mata kuliah ini apa arahnya, apa manfaatnya, bahwa Anda nggak boleh naik mata. Perusahaan sekarang perusahaan bersaing, perusahaan yang bertahan adalah mampu bersaing, mampu berinovasi teknologi, produk yang dijualnya apa, dibuat beda dengan yang lain, dikemas sedemikian rupa sehingga tujuan itu semua untuk apa? Mendapatkan laba setinggi-tingginya, menekan biaya sekecil-kecilnya. Itu kan prinsip ekonomi. Bisnis itu harus profitnya tinggi, operasional costnya, biaya operasionalnya rendah. Pasti ada profit. Itu gimana caranya? Itulah fungsinya seorang leader perusahaan. Kenapa ada lapisan leader, pemimpin, eksekutif, ada CEO, ada direktur kalau di perusahaan, karena otak-otak penggeraknya itu. Nah, tinggal kesermin Anda mau di posisi apa? Posisi di perusahaan dari tukang ngepel sampai pimpinan ada. Nah, ya, jadi skill Anda kalau punya target di top eksekutif, berarti skill Anda harus ditambah. Pertama, itu ya komunikasi, kolaborasi, itu harus ditambah. Next, sampai sini ada yang ditanyakan? Kira-kira tulisan kemarin seperti apa? Bisa dinilai kan? Bisa diperbaiki, bisa dengan struktur yang standar. Dan ini nggak main-main dari perusahaan secara global itu cuman gaya memasang yang beda. Ada masalah? Pakai handphone kalau nggak bisa pakai PC-nya. Ya, jadi bawa laptop enak langsung. Kira-kira ada yang ditanyakan dari video 1 sampai video berapa? Dan ingat, ini terintegrasi ya, jangan sembarangan mendesain. Bisnis ini bapak ini suka-suka, tapi di bagian lain tidak tergambar. Makanya langkah pertama yang dibuat, stepnya adalah brain mapping, menggambar struktur gede. Karena struktur gede bisa melihat tuh view keseluruhan. Oh, ada departemen apa, ada proses bisnisnya seperti apa, tergambar. Mapping itu penting. Anda menjadi skripsi juga harus punya mapping. Struktur skripsinya seperti apa, panduannya seperti apa, terus objek penelitian Anda tentang apa. Jadi ngerjainnya pasti terstruktur kalau konsep ini. Mau bikin proyek Agustusan di RTR itu kayaknya sudah brain mappingnya. Oh, seksi dana siapa, seksi ini siapa, seksi dokumentasi, jelas visinya apa, bantu masyarakat. Sebuah event organizer itu sama. Kalau dengan tertata, meminimalisasi kekurangan-kekurangan, error, kelemahan-kelemahan, dan mencegah tidak event yang tidak diinginkan. Nah, di lapangan beda ilmunya. Minum boleh ya, slow, santai. Biar pun ada masalah masih
Coba. Kalau cari yang bisa mempersulit diri, udah nggak bisa dipaksain. Selesai. Pasti setiap gambar dikasih warnanya satu kelompok. Nah itu menunjukkan satu grup di posisi transformation, di stabilization atau di posisinya. Ada yang nggak jelas? Clear konsep kita mempelajari satu semester buku sebetulnya di sini wawasan Anda dibuka bahwa sebuah organisasi perusahaan itu tidak sembarangan mengenal lapisan, mengenal konsep yang perusahaan yang internalnya seperti apa. Ya. Jadi kalau akreditasi perusahaan ada sesuai bidangnya, perbankan ada akreditasi perbankan sehat, tidak sehat. Jadi kalau di bursa saham juga sama ya, perusahaan yang bagus, prospektus bisnisnya seperti apa. Jadi kalau menanam saham, Anda harus teliti objek perusahaan apa yang akan diinvest sama Anda, karena itu menentukan profit Anda. Kalau cara membedakannya seperti ini, lihat bisnis prosesnya, lihat organisasinya, lihat visi misinya, karena ini tentuin sebuah perusahaan. Kalau asal-asalannya hasilnya juga asal-asalan. Tapi kalau tertata dengan baik, itu akan lebih optimal. Oke, banyak cara membuat perusahaan, tapi kita dengan konsep dasar yang baik, dengan struktur ilmu yang benar. Apa enggak gitu juga bisa? Ya bisa, kan hidup banyak cara menyelesaikan masalah. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Asik membongkar gambar, silakan gambarnya dibongkar. Ingat, ujian saya ambil dari sini. Ujian semua soalnya nanti diambil. Turunin menjadi jauh. Oke ya, dipelajari baik-baik mana sisi-sisi pilar-pilar yang menentukan sebuah desain arsitektur. Tesnya kapan? Belum ya? Nah, nanti kita materi kita pada sampai di awal, tapi ini membuka wawasan. Jelas clear ya konsep bahan sudah saya bagikan di grup sudah, coding-codingnya, model objek sudah saya buat juga di awal. Ada sebuah artikel enterprise dan masih juga tujuannya agar Anda karena ini nantinya ya setelah jadi alumni berkiprah di masyarakat, Anda bisa menerapkan wawasan ini untuk membentuk enterprise, atau Anda jadi bagian dari sebuah organisasi perusahaan ataupun berkiprah di bidang pemerintah. Pasti pemerintah juga ada misinya. Kenapa ada satuan kerja, ada departemen, ada kementerian-kementerian yang mengurus urusan tertentu. Pasti ada misi-misi jelas. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang perlu didiskus? Silakan. Jadi jangan ada yang masuk perusahaan proses dikasih targetnya jelas-jelas. Dampaknya saya siang malam nggak bisa tidur aja bisa mikirin besok mau ngapain mah. Tuh perusahaan yang bagus seperti itu. Semua jadi bergerak dan punya peran. Tidak ada yang merasa lebih penting, lebih jago ya. Enterprise pasti punya fungsi peran. Sekecil apapun aktor itu punya fungsi yang jelas. Kalau tidak jelas salah yang direkrut. Ngapain direkrut orang itu nggak ada fungsinya di organisasi? Berarti tidak benar tuh bagian kepegawaian.
Jadi nanti Anda punya kesimpulannya. Kalau Anda berpikir di perusahaan itu ada yang masih dari awal, ada yang sudah berulang, ada yang sudah maju, Anda tidak heran dengan konsep-konsep ini. Sampai sini ini khas pas ini ikut bagi empat saya. Kayaknya haram banget kalau nanya. Ya. Hanya batal di matanya. Enggak gitu ya. Kalau belajar, kalau perlu saya dikasih PR, jangan ada aja yang saya kasih PR. Dosennya kasih PR, pertanyaannya rada-rada gitu loh. Boleh. Buat tantangannya saya buka. Pertanyaan-pertanyaan kritis, pertanyaan yang mungkin saya juga masih harus belajar lagi ya. Silakan. Saya buka pertanyaan seluas-luasnya. Apa yang nggak ada? Pertanyaan saya gimana sih membuat proposal bisnis proses itu seperti apa? Dengan Anda fungsinya, tanya tanya Google, oh bisnis proses ini gimana sih? Contoh yang baik. Anda gunakan ya. Kenapa senyum-senyum? Senyum banyak arti. Tidak senyum juga banyak arti. Salah. Bongkar dulu. Dari mapping itu ada software. Mudah. Itu organisasi juga. Oke, pertanyaan saya, kalau sudah jelas seperti ini, kira-kira kalau ada sebuah perusahaan dibuatkan model sistemnya cepat nggak? Dibuatkan aplikasi di generate, sekarang kan enak. Kalau analisis perancangan sistemnya benar, programmernya cepat pasti menjadi. Tapi programmer sekarang bukan manusia lagi, mesin. Selesai. Mesinnya yang jelas kasih instruksi, pasti hasilnya juga sesuai dengan yang diinstruksikan. Jadi kalau Anda mengenal chat prompt menentukan isi chat prompt itu menentukan. Saya coba terus. Saya sampai bisa satu chat prompt itu bisa menggambarkan skripsi dari kantor sampai lampirannya langsung jadi satu chat prompt. Saya sudah eksperimen. Satu chat prompt loh. Jadi chat prompt itu menentukan. Kalau di enterprise arsitektur perusahaan itu menentukan komando perintah itu menentukan. Makanya kemarin ada event. Kalau sih perusahaannya bikin event supaya SDM-nya tidak tidur. Kasih ini. Itu dinamis perusahaan. Ya. Jadi kalau Anda jadi pengusaha juga gitu. Anda jadi bakul sate, selesai itu. Dari mulai bahan baku dikerjain sendiri, dijual sendiri, dimakan sendiri keuntungannya. Biasanya manajemennya begitu. Coba bikin bakul sate, saya ketemu di Malaysia, satu mall gede itu isinya bakul sate bisa bikin mall kayak lebih gede dari Jakarta sini. Jadi bakul sate itu. Jadi ke mall itu seorang haji dari Madura bisa begitu. Negara orang aja bisa ngomong. Jadi kayak mau bilang gede sate. Oke, ada yang nggak jelas, ada yang ditanyakan? Saya usul. Sudah lengkap semua. Nantinya udah saya kasih. Itu di case-nya sudah, standar internasionalnya juga sudah ada. Selesai ada. Masa sih? Nggak sudah paham. Oke, ada yang usul. Oke, kalau dibilang dari enterprise ini, situ dikasih penjelasan awal
jalan apa, rotation-nya apa ya, penting. Rotation itu kompas, ini ngomongin apa, tentang apa, kenapa, arahnya kemana, terus kenapa penting konsep ini. Pentingnya kalau belajar sesuatu harus gitu ya, otak Anda itu udah langsung ngomongin apa, gimana, siapa pelakunya, kenapa dari itu, apa masalahnya, ujungnya gimana menyelesaikan. Jadi ya kan, di manajemen semester awal 5W 1H diajarin POAS, ini praktek POAS, gambarin semua. Oke. Perusahaan sekarang tidak punya produk apa-apa, tidak memproduksi produk, maksudnya menjualin produk orang aja udah jadi bisnis. Malah ribet belum bikin produknya, banyak masalah. Suara itu pembantu berasal orang yang bukan baku. Sekarang bisnisnya 30 itu dihilangkan, bisa bisnis. Hasil mereka dijualin. Nah, itu jadi produk kita. Apa? Sekarang kan seperti itu. Makanya ada konsep di rumah ada bisa usaha. Nah, itu karena konsep-konsep cara sebuah arsitektur perusahaan itu pengembangan itu develop, model bisnis, proses bisnis itu dikembangkan. Clear ya? Belajar jam selesai proses. Nanti dibongkar lagi di handphone ya kalau istirahat sambil ngomong. Boleh. Suka kokong, suka nongkrong maksudnya. Budi amat masih muda kan nongkrong. Harus punya gaya. Oke, sampai sini ada yang gak jelas? Lengkap sudah. Kalau sudah lengkap memang saya videonya YouTube-nya ada di situ, linknya lengkap kan? Ada videonya, ada PDF-nya, ada model jadinya. Tinggal ada kategori mana. Nah, tadi kan diam itu dua arti. Diam iya, diam tidak. Kan baik ya. Padahal sudah ya ada lintas. Terus praktek aja ya. Kalau konsep udah saya kasih semua. Bahan baku tinggal Anda rajin baca udah. Praktek ya, mungkin lebih kasih lebih seru. Yang dikumpulkan kok mirip-mirip. Dengan pasti ini ada dalamnya nih. Copas, ganti nama. Anda nggak dari dosen, padahal dosen udah duluan S1-nya. Ilmu itu udah diterapkan, jadi dosen senyum aja. Ini anak malas, ini nanti saya cari yang keroknya siapa, yang cerdasnya. Saya bisa kategori dasar pengalaman. Kalau tugas itu kan pasti ada biang keroknya. Jadi ada kategori mahasiswa malas. Sekarang lebih canggih lagi ya. Ada software-nya juga tuh. Oke ya. Udah yang bertanya, tidak bertanya selesai saya. Berarti nanti semua. Oke, sisanya silakan eksplorasi, lanjutkan. Masih ada berapa menit? Habis ini ada mata kuliah kan? Habis ini pindah ke roda hukum. Roda hukum ya, Bu Ami ya? Ya, ekspert di bidang hukum. Makanya dosen juga ada basis keahliannya ya. Kenapa? Tidak semua bidang harus bisa, tapi terpenting sekarang dalam. Kalau mau memilih si A, selesai sama si A. Sampai titik yang paling dasarnya kenal. Nah itu ya, itu namanya profesional. Itu mesti semua dikuasai, bagus, itu jarang bisa begitu.
paling nggak ada juga. Tapi ada yang satu bidang dia memang expert di situ. Oke, saya tutup aja, selesai kuliahnya. Sisanya silahkan eksplorasi sendiri. Di situ sudah ada sekitar 30 lebih cabang. Lengkap dari minggu 1 di kelompok mana, diwarnai, mappingnya jelas, plan mappingnya ada, sudah di share di grup. Apa yang kurang ini? Ada yang kurang nggak? Sudah ya, media pembelajaran tinggal Anda kreatif mau membuka hatinya untuk belajar itu. Tapi kalau hatinya tidak membuka, sampai Anda bekerja di sebuah perusahaan menjadi pengusaha akan tetap aja tidak akan terstandar seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yuk dulu nih kerjaannya malam nih. Ya. Yang wajah glowing keluarin pesona Anda.